Halo semua, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang sistem kontrol, di mana pokok pembahasan pada video ini adalah kontrol PWM dan bacaan encoder motor DC dengan menggunakan Simulink pada MATLAB. Tapi sebelum itu, perkenalkan kembali, nama aku Francisco Situngkir, aku dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik, dengan NIM 400402246534148. Ini aku akan mencoba untuk menjelaskan tentang sistem kontrol PWM pada MATLAB, mana kita akan hubungkan dengan encoder motor DC. Nah, tujuan dari kami diberikan tugas ini ialah yang pertama agar kami memahami hubungan antara PWM dan kecepatan motor DC, kemudian cara membaca sinyal encoder di Simulink, kemudian integrasi antara MATLAB, Simulink, dan Arduino untuk sistem kontrol yang real time. Nah, apa sih itu encoder motor DC? Encoder motor DC adalah sensor yang dipasang untuk mengubah gerakan putar motor menjadi sinyal listrik, sehingga kecepatan, arah, dan posisi dari putaran si motor DC ini, encoder motor DC ini, bisa diukur dan bisa dipantau. Nah, di dalam MATLAB ada yang namanya PWM, yakni panjangannya adalah Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation atau PWM adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital, namun bukan mengubah tegangannya. Karakteristiknya itu biasanya tegangan tetap, lebar pulse itu bervariasi, terus bisa digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC. Nah, ilustrasi konsepnya itu kalau detik cycle itu kecil, berarti motornya lambat. Terus kalau misalnya detik cycle-nya besar, motornya cepat berputarnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya encoder motor DC 2 pin. Ini tuh adalah encoder yang sensornya itu digunakan untuk mendeteksi yang pertama kecepatan putar motor, kemudian arah putaran motor, lalu jumlah putaran atau posisi. Dan di encoder 2 pin ini terdiri dari dua channel, yaitu channel A dan channel B. Kedua sinyal ini, yakni channel A dan channel B, itu berbentuk gelombang kotak atau square wave, dimana ini memiliki perbedaan fasa yakni 90 derajat. Nah, prinsip kerja dari encoder 2 pin ini ialah yang pertama arah putarannya. Arah putarannya, channel A itu mendahului channel B, maka searah jarum jam atau CW. Namun jika channel B mendahului A, maka arahnya itu berlawanan jarum jam atau CCW. Kemudian ada kecepatan motor. Semakin cepat motor berputar, maka frekuensi pulse semakin tinggi. Nah, lalu kemudian apa hubungan PWM dan encoder? Nah, PWM adalah input yang kita berikan untuk mengatur kecepatan motor. Ini adalah input kendali yang kita berikan. Sedangkan encoder adalah umpan baliknya atau feedback dari input yang kita berikan ke sistemnya. Kalau tadi PWM itu adalah inputnya, encoder itu adalah outputnya. Encoder itu mengukur kecepatan aktual dari motor. Nah, untuk pengaplikasiannya itu biasa di robotika, sistem kontrol kecepatan motor, conveyor, hingga sistem kendali tertutup atau berbagai sistem closed loop. Nah, singkatnya, motor DC itu tuh mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau putar. Sedangkan PWM adalah teknik mengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan supply. Sedangkan encoder adalah sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putar motor melalui pulsa digital. Kemudian di dalam Simulink, di dalam MATLAB, kita akan menggunakan beberapa blok dan beberapa pengaturan. Yang pertama itu ada PWM output block. Itu tuh gunanya untuk mengirim sinyal kontrol ke motor DC melalui pin PWM Arduino. Kemudian ada encoder read block, yaitu membaca pulsa dari sensor encoder untuk menghitung kecepatan putar dari motornya. Kemudian kita akan menggunakan gain, scope, display, dan block lainnya untuk memproses dan memotoring data. Kemudian terakhir ada alur sistem dari pengerjaan kita ini, yakni Simulink itu akan menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai frekuensi dari kecepatannya.
Kemudian si Arduino itu akan mengontrol motor sesuai sinyal PWM yang dihasilkan atau yang diberikan. Kemudian si encoder akan mengirimkan pulsa balik ke Simulink, mengirimkan feedback ke Simulink. Kemudian Simulink ini bakal menghitung kecepatan aktual dan bisa digunakan untuk feedback control. Misalnya bisa menggunakan kontrol ID. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan penginstalan si Arduino add-on-nya. Nah, teman-teman bisa mengunduhnya itu di internet. Nah, nanti di MATLAB kita login email seperti biasa. Kemudian nanti setelah itu dibuka, klik bagian request support, nanti itu didaftarkan lagi akunnya. Setelah daftar, nanti di bagian command window ini kita masukkan Arduino dan Arduino. Itu bisa di-download di internet. Nah, di internet bisa di-download Arduino dan Arduino. Setelah dimasukkan nanti ke dalam, nanti kita install aja. Install sampai selesai, kemudian setup later. Setelah itu di bagian apps ini, bagian apps ini kita pilih run on hardware board. Kita nanti ngerannya pakai ini, nggak run biasa. Setelah itu pilih yang hardware settings. Setelah dipilih itu nanti kita setting lagi yang bagian stop yang di fill infinity atau ditulisnya inf. Terus di bagian solver selection dipilih di secret, kemudian solver details dibuat 0,001. Setelah itu nanti pilih lagi bagian hardware implementation. Di bagian hardware board dipilih yang bagian Arduino kita, Arduino Mega 2560. Kemudian bagian set host comport itu bisa ke detect sendiri. Nanti kita masuk komen itu berapa, maka seperti video sebelumnya kita perlu menggunakan driver untuk menginstal ini, menghubungkan si motor DC ke laptop kita. Namun jika nanti tidak bisa diisi secara otomatis, dibaca secara otomatis, ini bisa dimasukkan manual select. Nanti kita inputlah komputer yang terdaftar di device manager seperti itu. Kemudian nanti yang host komportnya itu juga disesuaikan. Kemudian nanti baud rate-nya itu diubah jadi 119.200. Nanti semua bagian baud rate itu diubah jadi 115.200. Nah, kemudian di bagian code generation dipilih yang bagian faster run. Itu aja. Nah, ini udah masuk ke bagian pengaplikasian, cara pengerjaannya. Nah, hasil akhir yang kita buat adalah seperti ini, menggunakan dua Arduino. Nah, kemudian ada satu PWM di mana ada konstan ini untuk nilainya. Nah, terus kita akan mengubah PWM itu dari min 255 sampai 255 dan diganti nanti arah putarnya. Jika 0 sampai 255 CW yang tadi itu putarannya 100 jam, maka data ke PWM 5, maka si PWM 6 ini jadi 0. Kalau min 255 sampai min 1 itu maka CCW atau bakalan jam-jam. Datanya bakal disimpan di pin PWM 6 ini dan PWM 5 bakal bernilai 0. Nah, ini udah untuk nextnya. Sekarang kita akan masuk ke videonya. Oke, sekarang kita sudah masuk di video dokumentasi kami kemarin pada saat pengerjaan tugas ini. Seperti biasa, silakan teman-teman mengikuti langkah-langkahnya. Pertama dibuka MATLAB. Nah, setelah itu ini tadi sudah dibuat request supportnya, sudah di loginkan. Sekarang tinggal dimasukkan aja si Arduino nya tuh. Nah, di bagian Simulink sebentar lagi loading, kita akan nge-install si Arduino tadi karena kita akan menggunakan motor DC. Di sini tidak ada, jadi kita masukkan add-on agar bisa dibaca si encodernya tadi. Ini bakalan sedikit lama untuk nge-installnya karena dia menambah add-on ke MATLAB kita.
Nah setelah itu kita klik blank model buat lembar kerja baru. Nah di bagian apps ini seperti saya katakan tadi, pilih yang run on hardware itu tadi. Nah kemudian dipilih Arduino Mega 2560, kemudian di finish. Kemudian dimasukkan blok PWM, duplicate, satu pinnya 5, satu pinnya 6, makanya tadi menggunakan 2 pin. Kemudian masukkan konstan, duplicate juga, nanti ini buat bawahnya. Yang di atas diisi 255, yang di bawah 0. Kemudian di hardware setting ini bagian solver stop time-nya tadi infinity, kemudian solver selection discrete, kemudian solver detailsnya 0,001, tapi di praktik kemarin dikatakan jadi 0,1. Nah di bagian ini disesuaikan sama driver yang masuk. Ini ada COM3, maka di sini buat ini yang cara manual karena dia tidak kedetek. Nah kemudian baterainya diubah semua jadi 150.200. Lalu di bagian code generation, bagian build configuration diganti faster builds jadi faster runs. Kemudian di apply. Sebenarnya dengan begini ini tuh sudah bisa menjalankan si encoder motor DC-nya. Namun karena materi ini adalah menggunakan PWM, maka menggunakan PM. Tapi kalau misalnya ini udah dijalankan, motor DC-nya berjalan, berarti inputnya udah berhasil. Nah, dicoba juga untuk yang min 255. Pilih lagi slider block ini untuk mengubah pengaturan parameter. Nanti itu dikonekkan ke sistemnya, ke konstannya. Nanti ini si konstantanya itu dikonekkan ke slider. Nah bagian slidernya diubah minimal 255, maksimal 255. Nah untuk semua ini sampel time-nya diubah jadi infinity. Kemudian tambah blok goto untuk menghubungkan si konstanta dengan gotonya, agar nanti bisa disatukan sistemnya, si PWM sama si slider dan si Arduino nya. Nah, ini di sini ditambahkan switch untuk mengubah sinyalnya. Ada gain, nah kemudian di bagian yang ini diubah jadi INT16. Nah jika ini di setting maka nanti encodernya bakalan berputar sesuai arah settingnya. Kayak misal dia minus, dia berlawan jarum jam. Jika di arah plus, maka putarannya searah jarum jam. Kita akan masuk ke dokumentasinya, tapi sebelum itu beginilah bentuk kira-kira sistem instalasi untuk memutarkan motor DC Arduino encoder motor DC menggunakan Simulink.
Oke, ini adalah dokumentasi kegiatan praktikum. Nah, setelah tadi sistemnya di run, jalankan, maka si encoder ini bakal berputar searah jarum jam. Ini kalau dia diberi nilai plus, si slidernya digeser ke arah kanan. Nah, ini untuk yang tanpa si itunya, mencoba pertama. Nah, kemudian ini yang perputaran berlawan jarum jam adalah untuk yang nilainya minus. Jika slider diputar ke kiri. Ini putar berlawanan. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Juga terima kasih kepada teman-teman juga Pak Rofi yang telah memberikan tugas ini. Saya bisa mengetahui cara membaca encoder menggunakan MATLAB. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.